Allah Maha Tahu mengapa Dia tetap membiarkan kita lelah. Mengapa doa sudah diangkat, air mata sudah jatuh, tapi ujian belum juga pergi. Saudaraku, bisa jadi bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena ada pesan yang belum kita pahami. Jangan pergi dulu, karena jawaban itu mungkin sedang Allah siapkan untukmu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada hari-hari di mana bangun tidur terasa berat, bukan karena badan, tapi karena hati. Kita beribadah, namun ujian tetap datang. Kita bersabar, namun luka belum sembuh. Lalu hati bertanya pelan, "Ya Allah, Engkau tahu ini berat, lalu mengapa Engkau masih memberikannya?" Pertanyaan ini bukan tanda iman lemah, justru sering muncul dari hati yang sedang berjuang bertahan. Allah tidak pernah zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini bukan janji bahwa hidup akan selalu ringan, tapi jaminan bahwa Allah mengenal batas kita lebih baik daripada kita sendiri. Kalau ujian itu datang, artinya Allah tahu kita mampu bertahan meski kita merasa hampir jatuh. Dan Allah tidak pernah bermain-main dengan air mata hambanya. Ujian bukan tanda Allah menjauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2396. Saudaraku, ujian sering disalahpahami sebagai tanda murka. Padahal bagi orang beriman, ujian adalah tanda perhatian. Allah ingin membersihkan dosa, menaikkan derajat, atau mengembalikan hati yang mulai terlalu sibuk dengan dunia. Ujian untuk memurnikan iman. Allah berfirman, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman, sementara mereka tidak diuji? Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Allah menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Ketika seseorang berkata, kami beriman, maka Allah tidak membiarkan ucapan itu berlalu begitu saja. Allah menguji untuk membuktikan kebenaran perkataan tersebut. Ujian itu datang melalui harta dan juga melalui diri mereka sendiri. Allah pasti akan menguji agar menjadi jelas siapa yang benar imannya dan siapa yang hanya mengaku. Ujian itu beraneka ragam, kadang berupa kesenangan, kadang berupa kesengsaraan hidup, kadang kesulitan, kadang kemudahan.
ada yang menguatkan semangat, ada pula yang membuat hati benci dan lelah. Allah menguji dengan kekayaan dan juga dengan kefakiran, dengan keadaan musuh yang diberi kekuasaan pada waktu-waktu tertentu, dengan perlawanan baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan, dan dengan berbagai bentuk cobaan lainnya. Namun pada hakikatnya, semua ujian itu kembali kepada dua perkara besar. Pertama, syubhat yang menggoyangkan akidah dan menggoyahkannya. Kedua, syahwat yang melawan, bertolak belakang dengan kemauan iman. Maka perhatikan, siapa saja yang ketika syahwat muncul, rongrongan hawa nafsu yang menyeret kepada maksiat dan dosa atau memalingkan dari perintah Allah dan Rasul-Nya, lalu ia tetap memilih iman, ia bermujahadah, berjuang keras melawan nafsunya, maka itulah bukti ketulusan dan kebenaran imannya. Sebaliknya, siapa saja yang ketika syubhat datang, lalu keraguan itu bertambah di dalam hatinya hingga ia lalai dari kewajiban agama, maka itu menunjukkan bahwa imannya tidak benar dan tidak tulus. Karena iman bukan hanya diucapkan, tetapi diuji. Dan ujian itulah yang membedakan antara iman yang jujur dan iman yang rapuh. Ujian memisahkan antara iman di lisan dan iman yang hidup di dada. Allah sedang mendekatkan, bukan menjauhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan seorang mukmin itu menakjubkan. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran besar yang sering luput kita renungkan. Yang pertama, tentang makna sabar. Sabar dalam Islam bukan sikap menyerah tanpa usaha, bukan pula diam tanpa ikhtiar. Sabar adalah respon atau tanggapan yang aktif, menahan diri dari mengeluh kepada makhluk, menjaga lisan dari ucapan yang buruk, dan menjaga hati dari prasangka buruk kepada Allah. Karena orang yang sabar tetap bergerak, tetapi hatinya tenang, tetap berusaha, tetapi lisannya terjaga. Pelajaran kedua, pahala bagi orang yang sabar tidak ada batasnya. Allah sendiri yang menjanjikannya dalam Al-Quran. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Artinya, kesusahan yang kita rasakan hari ini, yang terasa pahit, yang terasa berat, dengan sabar semua itu berubah menjadi tabungan akhirat. Bukan kerugian, tetapi investasi abadi. Pelajaran ketiga,
Kesusahan adalah penggugur dosa. Rasa sakit, rasa sedih, rasa lelah, semua itu bukan tanpa makna. Allah menjadikannya sebagai cara membersihkan dosa-dosa seorang mukmin, agar ketika ia menghadap Allah, ia datang dalam keadaan lebih bersih. Lalu muncul pertanyaan, mengapa semua itu dikatakan baik baginya? Saudaraku, kesusahan menjadi baik karena 3 hal besar. Pertama, dimensi spiritual. Kesusahan mendekatkan hamba kepada Allah. Doa menjadi lebih jujur, tangisan menjadi lebih dalam, rintihan menjadi lebih ikhlas. Kedua, dimensi karakter. Kesusahan membentuk mental yang kuat, menumbuhkan kerendahan hati, dan melahirkan empati kepada sesama yang terluka. Ketiga, dimensi akhirat. Penderitaan dunia yang sifatnya sementara diganti oleh Allah dengan kenikmatan surga yang abadi. Maka saudaraku, hadis ini mengajarkan satu prinsip penting dalam hidup. Bagi seorang mukmin, tidak ada satu pun peristiwa yang sia-sia. Keberuntungan seorang mukmin bukan terletak pada apa yang terjadi padanya, melainkan pada bagaimana ia merespon dan bersikap pada apa yang terjadi itu. Dan disitulah letak kemuliaannya. Saudaraku, kadang Allah tidak langsung mengangkat ujian karena disitulah doa paling jujur lahir. Dan disitulah salat menjadi tempat bersandar, sujud menjadi pelukan, dan Allah terasa paling dekat. Saudaraku, jika hari ini hidup terasa berat, jangan menyimpulkan Allah jauh. Bisa jadi Dia sedang sangat dekat. Bertahanlah, berdoalah, dan teruslah melangkah, karena ujian ini tidak abadi, tapi pahala sabar akan tinggal selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.